Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mutmainah, NIM 18042164, jurusan Prodi Ilmu Administrasi Negara. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi UTS Teknologi Informasi dan Komunikasi. Tema di sini yaitu penggunaan aplikasi kantor. Nah, aplikasi kantor atau yang disebut perangkat lunak atau software, menurut Pak Pahan, teknologi perkantoran itu adalah bagaimana proses mencatat, menghimpun, mengelola, memperbanyak, mengirim, dan menyimpan bahan-bahan keterangan secara efisien dengan menggunakan mesin-mesin. Yang pertama di sini ada word processing, adalah penggunaan suatu peralatan elektronik yang secara otomatis melakukan beberapa tugas yang diperlukan untuk membuat dokumen ketik atau cetak. Word processing memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah dengan memberikan kemampuan kepada manajer untuk membuat komunikasi tertulis yang lebih efektif untuk diberikan kepada anggota lain. Selanjutnya ada email, adalah penggunaan jaringan komputer yang memungkinkan pemakai untuk mengirim, menyimpan, dan menerima pesan dengan menggunakan terminal komputer dan peralatan penyimpanan. Selanjutnya ada voicemail, atau persis sama dengan elektronik email tadi. Perbedaannya bahwa Anda hanya mengirimkan pesan dengan mengucapkan pesan tersebut melalui telepon dan bukan mengetiknya, dan Anda menggunakan telepon untuk memanggil pesan yang telah dikirimkan kepada Anda. Selanjutnya ada electronic calendaring, adalah penggunaan jaringan komputer untuk menyimpan dan memanggil acara yang telah ditetapkan oleh manajer. Electronic calendaring bersifat khusus di antara aplikasi otomatisasi kantor, karena ia hanya menyusun terjadinya komunikasi, bukan mengkomunikasikan informasi. Selanjutnya ada audio conference. Audio conference adalah penggunaan peralatan komunikasi suatu suara untuk membuat hubungan audio di antara orang-orang yang tersebar secara geografis untuk tujuan melakukan konferensi. Audio conference adalah aplikasi otomatisasi kantor pertama yang tidak memerlukan komputer. Selanjutnya ada video conference. Video conference ini biasanya melengkapi sinyal audio dan sinyal video. Peralatannya televisi digunakan untuk mengirim dan menerima sinyal audio dan video. Orang yang berada dalam suatu lokasi dapat melihat dan mendengar suara orang yang berada di lokasi lain selagi conference dilakukan. Selanjutnya ada computer conference. Computer conference adalah penggunaan jaringan komputer sehingga memberi kemampuan seseorang untuk melakukan pertukaran informasi selama proses terjadinya konferensi. Aplikasi ini hampir sama dengan electronic mail karena kedua aplikasi ini menggunakan hardware dan software yang sama. Istilah telekonferensi digunakan untuk menjelaskan ketiga bentuk alat elektronik untuk konferensi. Telekonferensi digunakan dalam seluruh proses pemecahan masalah yang gunanya untuk menukar informasi di antara pemecah masalah yang berada di kota yang berlainan. Selanjutnya ada voicemail transmission yang biasanya itu disebut dengan fax, adalah penggunaan peralatan khusus yang dapat membaca tampilan dokumen pada ujung channel komunikasi dan membuat salinan atau kopi di ujung yang lain. Fax sangat mudah diimplementasikan dan dioperasikan. Jalur telepon suara dapat berfungsi sebagai channelnya, dan pengoperasian peralatannya tidak lebih sulit daripada pengoperasian mesin fotokopi. Selanjutnya itu ada video text. Video text adalah penggunaan komputer untuk tujuan memberikan tampilan materi tekstual pada layar. Materi tekstual dapat berbentuk naratif atau tabulasi, dan ia disimpan dan menyimpan sekunder pada komputer. Ada 4 sistem video text yang masing-masing saling tidak compatible. Selanjutnya ada image store dan retrieval.
Beberapa jenis perusahaan mempunyai volume dokumentasi yang besar sehingga mereka harus menyimpan dalam file agar informasi dapat dipanggil atau didapatkan kembali jika diperlukan. Untuk mengatasi masalah mengenai penyimpanan dan pemanggilan tampilan, maka digunakan microform yang berupa microfilm dan microfiche. Kemudian ada desktop publishing atau DTP. Ini tuh adalah pembuatan output tercetak yang kualitasnya hampir sama dengan yang dihasilkan oleh typeist. Sistem desktop publishing terdiri atas mikrokomputer dengan layar CRT yang beresolusi tinggi, printer laser, software desktop publishing. Penggunaan desktop publishing sebagai alat pemecah masalah meliputi aplikasi administrasi dan teknis. Penampilan dokumen iklan yang profesional dan menarik akan memberikan komunikasi yang efektif. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf dalam penggunaan kata. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.